diberikan keberkahan dalam rezeki. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan keberkahan umum dan keberkahan rezeki adalah dengan silaturahim. Ya, itulah tema yang nanti kita bahas di pagi hari ini. Ada dari buku kami Muslimah Cerdas di halaman 45. Kita lihat lagi tanda muslimah yang cerdas. Yang kali ini kita bahas, mereka adalah yang berbakti kepada orang tua, juga kepada mertuanya, serta menjaga hubungan silaturahim. Secara umum kita rangkai dalam istilah silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim kerabat. Ulang, silah artinya apa? Menyambung. Kalau menyambung berarti sebelumnya putus. Kalau sudah nyambung ya berarti melanjutkan namanya. Menyambung rahim, rahim kerabat. Ada kemungkinan di situ mereka adalah ahli waris. Ada kemungkinan di situ juga yang kerabat ini yang punya hubungan mahram, Ada kemungkinan juga ini adalah kerabat dekat. Sehingga para ulama itu ada 3 pendapat dalam hal ini untuk memaknai silaturahim dari itu. Jadi bisa itu ahli waris, bisa kemungkinan itu adalah yang punya hubungan mahram, bisa juga yang dimaksud adalah pokoknya yang punya hubungan keluarga dekat. Kalau kita punya hubungan baik dengan orang tua, kemudian dengan mertua, kemudian dengan kerabat dekat, maka kata Nabi SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyubsata lahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi SAW, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Baik, sekarang kita bahas dulu panjang umur itu bagaimana? Kok bisa umurnya itu dikatakan dipanjangkan? Terus di sini sebut dengan rezeki dilapangkan. Poin pertama, yang dimaksud rezekinya bertambah, yang dimaksud umurnya itu bertambah, satu, benar-benar umur tersebut bertambah. Kalau rezeki berarti benar-benar rezekinya bertambah. Oh, berarti kalau takdirnya 60 akhirnya jadi 61 bisa. Itu kalau pengertian pertama. Kemudian silaturahim rajin lagi, tambah lagi jadi 62, bisa aja. Tapi kan untuk mengetahui kayak gini, kita aja nggak tahu jatah umur kita masing-masing kan? Ada ibu-ibu tahu umurnya sendiri, Bu? Nggak ada. Pokoknya tambah, sudah berarti bertambah. Pengertian yang kedua, maksud tadi bertambah umur, bertambah rezeki, itu kata Imam Ibnu Qayyim, bertambah berkah. Umurnya tambah berkah, rezekinya tambah berkah. Umurnya Allah takdirkan misalnya 60, sudah 60 ini karena berkahnya itu kebaikannya banyak. Kalau dimaksud berkah itu kan cuma 2 kemungkinan. Berkah itu artinya kebaikannya langgeng atau kebaikannya bertambah. Kebaikannya apa? Langgeng atau kebaikannya bertambah. Jadi kalau umur tadi ya, umurnya berkah, berarti kebaikannya itu banyak di situ. Ada terus dan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Terus arti yang ketiga sekarang, tapi ini yang terkait dengan umur. Umur sejati itu yang bertambah. Ini kaitannya dengan umur ya.
umur sejati yang bertambah. Karena umur yang dihitung ketika hati itu hidup. Hati yang mati tidak dihitung sebagai umur. Hati yang mati tidak dihitung sebagai apa? Umur. Allah itu katakan untuk orang-orang kafir itu amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati, mereka itu tidak hidup. Padahal hidup kok, dia kaya raya. Iya, dia itu hidup, tapi karena hatinya mati, hidupnya itu tidak dianggap. Orang beriman itu hatinya hidup, sehingga ketika hatinya hidup ini dihitung sebagai umur. Makin banyak ibadahnya lagi, berarti tambah lagi itu umurnya, yaitu umur sejati tadi. Dia tambah kebaikan lagi, umur sejatinya lagi tambah lagi, terus seperti itu. Maka itu yang dimaksud dengan bertambahnya umur. Ada 3 pengertian tadi. Terus untuk umur tadi 3, yang rezeki tadi 2 pengertian. Terus yang kedua terkait dengan umur dan rezeki lagi. Umur dan rezeki itu sudah jadi takdir. Dan takdir itu rahasia ilahi. Kalau itu rahasia ilahi, itu rahasia Allah, kita nggak usah mikir. Gak usah mikir umur kita berapa, gak usah mikir nanti rezeki kita bagaimana. Yang ada amal kita yang kita isi pada umur kita tadi bagaimana. Ada amal soleh enggak? Terus rezeki kita sudah cari rezeki yang benar apa belum? Itu. Jadi tugas kita cuma beramal dan perbaiki cara untuk cari rezeki. Jadi yang takdir tadi gak usah dipikirkan. Lalu yang ketiga lagi terkait dengan umur dan rezeki. Umur dan rezeki itu bukan masalah umur panjang atau rezeki banyak. Kita bukan situ fokusnya, Bu. Bukan umur yang panjang, bukan rezeki yang banyak. Karena umur panjang, rezeki banyak itu bukan standar orang muslim itu mulia. Itu bukan standar kita mulia di situ. Ibu mau umur panjang berapa tahun sih, Bu? Ini ibu 200 gimana kan 200 ya? Gak mau kan? Mau 200 kan? Mau dibilang 100 ini masih mikir-mikir. Ada yang mau? Mau berapa sih? Orang-orang yang kayak Paul, Allah itu tegur. Ada seorang tokoh terkenal di kalangan orang Quraisy. Dia ini bapaknya dari tokoh besar juga. Tapi yang saya bilang bapak dan tokoh besarnya, anaknya ini masuk Islam, bapaknya enggak. Anaknya masuk Islam ini digelari dengan sebutan Saifullah, pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Siapa, Bu? Khalid bin Walid, masuk Islam dia. Khalid bin Walid berarti bapaknya siapa? Walid. Tapi Walid yang benar dari Arab. Walid ini Allah itu seperti Allah tegur dia ketika dia itu menentang ayat Allah, kemudian dia katakan perkataan Nabi Muhammad yang disampaikan Muhammad itu bukan wahyu, itu hanya perkataan manusia biasa. Padahal Allah sudah lapangkan dia banyak hal, Allah berikan dia banyak hal. Nah Allah katakan tentang dia itu mulai dari surah Al-Mudaththir ayat 11. Kalau ada penerbitan ayat salah nanti bisa dicek aja. Dzarni wa man khalaqtu wahidah.
Sudah, biarkan aku, yaitu Allah, biarkan aku yang nanti akan mengurusnya. Padahal aku sudah menciptakan dia, menciptakan Walid itu, sudah jadikan Walid itu. Saat dia diciptakan, dia itu sendirian. Walid bin Al-Mughirah ini dalam keadaan sendirian. Maksudnya sendirian apa? Kita ini kalau lahir itu tidak punya harta, asalnya itu tidak ada siapa-siapa, kita itu bukan siapa-siapa. Terus Allah katakan tentang dia lagi, sifat dia berikutnya, sudah dia itu tidak punya apa-apa awalnya, wa ja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan pada Walid bin Al-Mughirah tadi hartanya banyak. Memang dia orang kaya raya. Padahal sebelumnya itu nggak punya apa-apa. Wa banina syuhuda. Aku juga jadikan kepada Walid itu banina syuhuda. Dia punya anak yang banyak yang selalu temani dia. Kan sifat anak kan temani orang tua, betul nggak? Nah, si Walid ini anaknya, mau tahu, anaknya itu sab'ata asyar, 17 laki-laki semuanya. Kalau laki semua, kalau sampai anak-anak satu aja kayak gitu, Bani Nasyuda. 3 masuk Islam, yang lainnya nggak mau. 3 masuk Islam. Dan tadi yang saya sebut Walid bin Walid masuk Islam. Ada lagi Walid bin Walid masuk Islam, Hisham bin Walid masuk Islam. Saya nggak mau. Ini anaknya banyak. Wa mahattu lahu tamhida. Kemudian Allah katakan lagi, aku sudah beri kepada Walid itu hidupnya enak, hidupnya lapang. Kalau bahasakan lebih ini lagi, dia sudah jadi orang sukses. Harta dapat, oke? Anak-anak banyak. Berapa tadi? Kurang dikit. Lagi aja ada itu kalian. Gak tahu istrinya berapa karena nggak disebut. Kan kalau bukan dia bukan Muslim kan istrinya bisa macam-macam. Kalau Islam kan cuma 4 aja. Kalau si Walid nggak tahu berapa istri. Pokoknya anaknya 17 deh. Wamahatul tamhida wa bagina syuhuda tadi. Kemudian wamahatul tamhida, dia juga sukses. Ada satu lagi, dia sudah puas kayak gini, dunia itu dia sudah dapat segalanya. Jadi dunia itu dia sudah punya segalanya. Mau zaman ini orang terkaya lah dulu. Kemudian dia masih minta lagi. Dia katakan selanjutnya, wa mahatullahu tamhida tsumma yatba'u al-azid. Walid masih minta tambah lagi nikmat yang lebih daripada itu. Tadi kan sudah nikmat dunia, Walid masih pingin lagi. Saya juga pingin nanti di akhirat dapat nikmat yang banyak. Dunia sudah punya segalanya ada. Mau bilang duitnya, mau bilang hartanya, mau bilang anaknya, mau bilang istrinya, semuanya sudah punya. Sudah selesai itu. Dunia sudah selesai. Tapi dia cuma bilang, sumayat mau dan Asia. Saya masih tamak lagi. Tidak hanya di dunia ini saya dapat kenikmatan, di akhirat juga. Tapi Allah katakan kalah, ya gak mungkin. Innahu kana li ayatina anida. Biasanya si Walid ini terus-menerus tentang ayat-ayat Allah. Dia tidak beriman. Maka semuanya tadi runtuh tadi itu dari awal dulu. Ya, tadi hartanya banyak, punya anak banyak, kehidupannya sukses, sudah tidak ada gunanya lagi semuanya itu. Dia ingin nambah lagi. Ini sudah ada nikmat dunia ini, ingin lagi. Di akhir saya juga ingin dapat nikmat. Allah katakan kalah, nggak bisa. Itu nggak mungkin. Karena apa? Innahu kana li ayatina anida. Dia saja menentang ayat Allah. Menentang itu maksudnya dia sudah tahu, tapi dia ingkari. Dia bahkan memerangi lagi itu. Dia sudah tahu, bukan ini orang gak ngaji, bu, ini sudah paham. Karena Nabi Muhammad SAW ini di tengah-tengah dia. Dia sudah tahu ilmu, tapi dia ingkari terus, dia itu perangi Nabi SAW. Dan dia tidak ingin orang-orang itu masuk Islam. Maka gugur semua tadi nikmat-nikmat dunia yang dia miliki tadi. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya semua.
kalau kita bahas umur rezeki, ya, umur rezeki itu baru bermanfaat kalau kita gunakan untuk kebaikan. Kalau patokannya cuma umur saja, saya pengen umur panjang, patokannya cuma rezeki dan harta saja, saya pengen rezeki banyak, harta yang banyak, ya sudah, berarti di situ aja. Harta yang banyak seperti Walid bin Al-Mughirah tadi, tokoh besar Quraisy tadi, nggak ada gunanya. Dia nggak mau beriman tadi, umur sia-sia, kemudian hartanya sia-sia semuanya. Maka umur dan rezeki baru bermanfaat kalau kita beriman. Kita melewati kehidupan dengan umur kita tadi, kita mau beriman pada Allah. Apalagi yang sudah mencapai usia 40. Ini yang ada ini masih muda-muda semuanya. Kayaknya umurnya 2020 ya. Kalau tahun 2020 Bu, 20 tambah 20 berapa? Itu maksudnya. Ada yang sudah 40 dia nggak mau. Ada Ustaz, saya gimana kalau di usia 2020 Ustaz? Astagfirullah, bilang aja 40, kamu mau pakai istilah 20 lagi. Ya sadar umur kamu tuh. Sebut perkataan Imam Al-Jauzi, usia 40 sudah usia matang, itu usia prime, itu usia puncak. Orang itu kalau sudah puncak, naik sampai di puncak, setelah itu ngapain? Bukan di puncak terus, bukan di jaya terus itu. Sudah sampai di atas ngapain? Turun. Dia sampai di atas, oh sudah saya mikir akhirat saja ini sekarang. Apalagi sudah 9 tahun. Wes bayarnya kok tidak. Sini ada yang 60 kok, kayaknya belum ada. Tadi 2020 berarti 30 ya, 30 plus 30 60. Kalau sudah setin, sudah 60, dia itu bertambah hari, tambah lagi umur, seharusnya ibadahnya makin serius lagi. Jadi kalau sudah tambah sampai 60, harinya bertambah lagi terus, makin serius lagi. Kenapa tadi di usia 40 suruh mikir akhirat, kenapa gak 20? Yang 20 itu gak mikir sampai ke situ, dia mah dia mikir, masih panjang umur saya. Kalau dia lakukan kesalahan, dia masih bisa perbaiki. Usia 40, usia 60 mau gimana dia? Mau balik lagi? Gak bisa. Menurut juga kadang kenapa tidak usia 20? Kan 20, dia masih bisa perbaiki. Dia jatuh dalam kesalahan, dia sadar, dia perbaiki lagi. Dia lakukan dosa besar, dia mau perbaiki lagi. Kalau usia 40 sudah usia puncak Bu. Maka kan ada doa yang khusus kan, usia 40 kan? Iya. Tadi masih muda-muda jadi kita nggak usah jadi ada di Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Imam Syaukani, yang sudah mencapai usia 40 harus punya semangat baca doa itu. Kalau belum hafalkan dibaca ulang-ulang terus. Kan dalamnya kita bersyukur pada Allah, Allah berikan nikmat ke kita, Allah berikan nikmat pada orang tua. Nanti kita akan bahas tentang orang tua di sini. Dan di usia itu orang tuanya berarti sudah tambah sepuh. Anaknya usia 40, orang tuanya ya, sekitar 60 tadi, dia sudah sepuh. Nah, dia bersyukur pada dirinya, pada orang tuanya.
dia mohon juga pada Allah agar amalnya juga makin semangat. Juga dia minta pada Allah agar diperbaiki keturunan anak-anaknya. Kira-kira usia 60 tadi sudah punya cucu? Sudah punya cucu. Tapi ada seorang ustaz itu, dia istrinya banyak sih, saya cerita istrinya banyak. Terus dia ketemu saya Ustaz, ini siapa nih Ustaz? Ini anak jenengan atau yang ini? Ini anak saya. Kalau Ustaz ini sudah 60 Ustaz. Iya, saya ngomong anak lagi ini. Anak bukan cucu dia lagi ngomong. Karena dia mau nikah lagi. Si ada yang usia segitu masih bikin anak juga. Bahkan ada yang memang punya anak berusia segitu, istrinya mungkin lebih muda. Oke, terus di situ juga bertobat. Itu juga ada perintah untuk berserah diri. Tadi surat apa tadi? Al-Ahqaf ayat 15. Tolong nanti doa yang ada diamalkan. Kita balik lagi ke pembahasan tadi. Tadi ada istilah silaturahim. Kerabat itu macam-macam wahai ibu-ibu. Karena tidak semuanya kerabat kita itu orang-orang baik. Keluarga Nabi saja itu ada yang kerabat yang beriman, ada yang tidak beriman. Tidak semua kerabat dekat Nabi SAW itu semuanya masuk Islam, enggak. Maka sifat kerabat itu macam-macam. Dari sisi silaturahim, kita bagi kerabat itu jadi 4. Dari sisi kerabat itu ada 4. Kalau saya sebut kerabat itu dalamnya itu berarti ada orang tua, ada mertua, ya. Itu ada saudara-saudara yang lain. Jadi ini masih umum. Yang pertama, kerabat yang bermusuhan dengan kita. Ada, Bu? Dia sering marah kalau ketemu kita, kadang gitu emosi, dia kadang fitnah kita, ada ribut-ribut dengan dia, ada perebutan harta belum selesai, ada konflik gak pernah rampung sampai saat ini. Nah, itu tingkatan nomor 1. Kalau berhasil nyambung hubungan ini, maka itu silaturahim yang luar biasa. Kalau bisa diperbaiki, itu silaturahim yang luar biasa. Pasti pahalanya tambah lebih besar dibandingkan silaturahim yang berikutnya nanti yang disebut. Karena untuk mengaturkan seperti ini berat, Bu. Mengaturkan seperti itu berat. Sampai Imam Al-Qayyim itu bilang, yang Al-Qayyim itu sampaikan bahwa memperbaiki hubungan dengan keluarga itu lebih berat daripada dengan orang jauh. Itu lebih berat. Saya biasa kasih contoh sederhana, coba aja dengan itu pinjamkan uang ke kerabat sendiri, naginya di mana? Ayo, gimana coba? Yang pinjam saudara sendiri, naginya di mana coba? Gampang dinagih? Iya. Susah. Coba kalau teman aja ibu mau ada, enak aja kalau ada dalam teman sendiri. Tapi kalau kerabat, gimana ya? Saya mau nanti dia marahin saya. Nanti mungkin balasannya kamu yang nggak paham saudara sendiri. Gitu banget jadi orang komplain banget. Ini sendiri nggak bayar. Jadi yang pertama ini kalau diaturkan, masya Allah itu luar biasa. Silaturahim yang pahalanya lebih besar. Dan Nabi SAW di antara kiat beliau untuk mengatasi yang ini banyak-banyak memberi. Karena sifat memberi itu kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Berilah hadiah maka kalian itu saling mencintai. Coba dipraktikkan dulu. Kalau coba dicoba dulu. Kalau kok malah hadiahnya dibuang di tong sampah, ya sudah. Itu urusan lain. Tapi ada usaha dulu. Kalau belum usaha dulu. Terus yang kedua, silaturahimnya modelnya adalah ini bukan bermusuhan, tapi lost kontak, tidak ada komunikasi. Mungkin nomor WA-nya hilang, nomor HP-nya hilang, nggak tahu pindah kemana.
Ini gak ada masalah apa Bu. Ini kalau disambung cuma cari kabar dia saja. Aduh, ternyata Pak D saya itu sudah di Sumatera sejak tahun ini. Sudah pindah dia. Minimal ditelepon atau dicarikan kabar sampai di sana bisa. Ini ada bagi bisa ke sana. Kalau ini masih mudah untuk disambung. Maka nanti masuk dalam hadis tadi, ya siapa yang ingin dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki, jalinlah silaturahim. Maka kalau akhirnya ada kumpul-kumpul keluarga, nah itu bagian dari situ juga. Terus yang ketiga, ini bukan menyambung. Ini ada kerabat, keluarga sudah biasa hubungannya baik, jadi tinggal meneruskan. Cuma meneruskan saja. Bahkan kadang itu karena dia datang ke kita balas. Besok saya datang lagi ke rumahmu ya. Itu menyambungkan namanya, tapi sifatnya membalas. Kalau dia datang pertama kali, tentu dia lebih besar keutamaannya. Tapi kalau dibalas, ada kebaikan juga di situ. Lalu yang keempat, ini yang paling ringan, hubungan silaturahimnya yang penting tidak ganggu. Itu aja. Yang penting tidak ganggu kerabat. Itu sudah bagian silaturahim. Termasuk kalau itu bukan urusan jenengan di situ Bu, jenengan nggak usah turun campur. Misalnya ini ada masalah mau pembagian waris, jenengan tahu nih kalau saya ngomong nanti ada masalah nih, nggak usah ngomong Bu. Iya. Apalagi maaf, jenengan cuma menantu. Sini ada para menantu lah. Menantu dapat waris atau enggak? Enggak. Nggak usah ngomong. Diam aja. Terus nambah-nambahin. Ini sudah ada pembagian terus diminta ngomong. Kok bisa-bisa pembagian kayak gini? Diam aja. Itu sudah termasuk yang keempat. Tidak ganggu. Mereka masalahnya sudah selesai. Gak usah ada cerita-cerita lagi yang nanti menantu tambahkan. Paham ini para menantu? Ini ada menantu yang serakah juga. Hanya di sinetron ada juga yang sudah ngaji juga serakahnya bukan main. Jadi ngompor suaminya, panas-panasin. Mas bisa kamu. Ini sudah selesai pembagiannya, sudah nggak usah ngomong lagi. Masalahnya kita nambahin lagi, masalah itu nggak akan selesai kok. Tadi sudah selesai, kita cuma nambah-nambah perkara saja. Semuanya tadi itu bagian dari silaturahim. Tapi yang pertama paling berat Bu. Maka kalau ada hubungan seperti itu, ya berusaha untuk perbaiki. Karena tidak bisa kita lepas gitu, apalagi dulu saudara sendiri, kok bisa cekcok, kok bisa bermusuhan. Berusaha untuk perbaiki. Ibnu Umar itu katakan, "Manittaqarabbahu," siapa yang bertakwa kepada Rabbnya, wa wasala rahimahu, dan dia sambung hubungan silaturahim tadi. Sambung silaturahim. Tadi ada entah dengan ahli waris, dengan yang masih punya hubungan mahram atau kerabat secara umum. Nusi'a fi ajalihi wa tarama lahu wa habbahu ahduhu. Maka dia dapat 3 keutamaan. Yang pertama, umurnya akan diperpanjang. Tadi bisa ada 3 maksud tadi apa ya? Umurnya benar-benar diperpanjang, atau umurnya tambah berkah, atau umur sejatinya yang bertambah. Karena umur sejati itu hidupnya hati. Terus keutamaan yang kedua dari silaturahim, hartanya akan diperbanyak. Maka bisa maksudnya hartanya tambah terus, atau apa? Hartanya tambah berkah. Lalu yang ketiga, karena dia silaturahim, keluarganya pun mencintainya. Karena hubungan tadi, dia ingin akurkan, atau hubungan sudah ada dia langgengkan lagi. Termasuk
itu barangkali keluarganya orang tua, dia berusaha untuk jaga walaupun orang tuanya sudah meninggal. Karena kan kalau orang tua sudah meninggal, orang tua itu sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Nah, gimana cara berbaktinya, Bu? Tetap berbakti? Iya. Satu, doa. Doakan orang tua. Dua, sedekah atas nama orang tua. Sedekah di sini juga bisa wujudnya kurban atas nama orang tua. Menurut sebagian pendapat ulama. Bisa juga wujudnya membadalkan haji atau umroh. Sama. Terus yang ketiga, penuhi janji, wasiat yang belum ditunaikan. Yang keempat, jalin silaturahim dengan keluarga orang tua. Dia misalnya orang tua masih punya keluarga besar, ya, atau istilah lainnya ada trah. Terus ada kumpul-kumpul, ada arisan. Boleh arisan keluarga kayak tadi, Bu? Boleh? Boleh dihadiri? Boleh? Boleh. Itu bagian silaturahim. Ambil positifnya saja. Terus yang kelima, jalin hubungan baik dengan teman dekat orang tua, bestinya. Tahu bestinya gimana? Ciri-cirinya, Bu? Itu teman duduknya sampai kanan kiri itu kalau kajian. Itu bestinya. Jadi dia bukan temannya kan bukannya kanan kiri sama terus. Sama dia lagi. Biasanya satu baris. Ibu tahu, misalnya kita tahu dari orang tua kita, ini kalau dia berangkat kajian itu temannya atau dia sama itu lagi, pulang sama dia lagi, kasuhan dia hubungan baik dengan dia, nyari hubungan baik dengan dia. Ibnu Umar itu sampai dia dapati teman bapaknya, temannya ini punya anak, jadi anak dari teman bapaknya dulu dia itu Umar. Umar dulu berteman dengan seorang budak, terus budak ini punya anak. Umar ketemu Ibnu Umar ini, anaknya Umar ketemu dengan anak tersebut. Lalu dia punya sorban yang dikasih pada anak budak ini. Terus dia punya kendaraan, kau punya kendaraan di mana? Saya ada kendaraan yang lain, terus aku ambil aja kendaraan ini. Sampai buat seperti itu, akhirnya orang-orang itu merasa, Ibnu Umar, kalau kamu buat biasa-biasa aja dengan dia sih sudah senang kok. Jadi Umar sampaikan hadis Nabi SAW, di antara bentuk buat baik pada orang tua adalah berbuat baik pada teman dekat orang tua. Jadi kalau orang tua sudah meninggal itu bentuk baktinya. Nah, tadi ya keutamaannya siapa yang jalin silaturahim ada 3 tadi. Yang pertama, dipanjangkan umur, diperbanyak harta, sama satu lagi apa? Keluarganya pun mencintainya. Maka tadi ada syariat ya, silaturahim tak jaga terus walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga secara umum tentang berbuat baik pada kerabat, termasuk dengan mertua, apalagi dengan orang tua sendiri. Allah katakan di surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah pada orang tua. Saya kemarin ada kajian Selasa di kampus, saya sampaikan di antara bentuk bakti pada orang tua itu ketika satu, orang tua nggak mampu, finansial nggak ada lagi yang mendukung, simpanan nggak ada kemampuan membesar, lalu anak punya kemampuan, lebih dalam hal finansial, anak siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan enggak? Dua-duanya. Karena ayat ini umum nih, wabil
dia ini di sana, berarti dia punya anak laki maupun anak perempuan. Bisa juga pada anak perempuan, ya, barangkali anak perempuan ini punya kelapangan rezeki, apalagi itu hartanya dia sendiri, penghasilan dia sendiri, maka dia bisa bakti pada orang tuanya juga. Dia beri nafkah pada orang tua. Kapan jadi wajib? Satu tadi apa? Orang tua dalam keadaan butuh. Yang kedua apa, Bu? Anak dalam keadaan mampu. Saat ini ada 5 anak, cuma 2 saja yang mampu, 3 itu miskin semuanya. Sudah berarti 2 ini jadi kami. 2 ini yang mampu. Saat ini 5-5-nya semuanya kaya, sudah berarti 5-5-nya kerja sama. Ustaz, 5 ini satunya itu tamaknya pada harta luar biasa. Cuma untuk warisannya dia mah untuk waris, tapi untuk masalah-masalah bantu dia nggak mau. Sudah pokoknya yang mau saja deh. Kalau ada anak itu kayak begitu. Cuma mikir aja nanti waris, tanyakan tuh waris terus. Bahkan orang tuanya belum meninggal pun dia sudah hitung-hitung tuh. Saya tidak berasa. Itu nanti jatah saya. Apa sudah begitu? Kalau ada anak-anak laki maupun perempuan itu bentuk berbuat baiknya. Wa bizil qurba, buatlah baik dengan kerabat. Nah, di antara kerabat apa? Mertua. Karena dengan adanya akad nikah laki-laki dan perempuan, yang keluarga besan nanti itu semua sudah jadi keluarga dekat. Maka perlakukan mertua itu sama seperti memperlakukan yaitu orang tua kita juga. Pertanyaannya, apakah menantu wajib nanggung nafkah mertua? Ya. Hah? Menantu apakah wajib nanggung nafkah mertua? Ya. Oh, berarti cuma datang anaknya aja ya kan? Itu ya. Dari sisi pembahasan wajib nggak masuk. Tapi dari sisi berbuat baik, masa nggak mau buat baik? Apalagi Allah kasih rezeki. Kok dalam usul kayak gini kok pelit banget? Mana lagi sakit, nggak ada dana apa-apa. Terus penantunya ini kaya, masa kayak gitu main mikir-mikir aja gitu, kayak orang lain aja. Tetap kasih. Kalau dibilang nafkah bukan nafkah, nafkah apa? Bentuk berbuat ihsan, bentuk berbuat baik. Bagian dari silaturahim atau bukan? Termasuk silaturahim atau bukan? Iya. Bisa menambah rezeki? Bisa. Jadi menantu kok pelit banget itu. Hitungannya luar biasa. Iya kan? Mas kayak gitu masih mikir-mikir apa-apapun ya. Jadi kalau bilang dia walidnya zaman ini, dia walidnya bin Mughirah zaman ini tuh tadi itu. Ini pelitnya luar biasa. Mas kayak gitu nggak bisa bantu gitu loh. Apalagi ini dalam hal obat, butuh perawatan. Terus siapa lagi? Apalagi kan dia ada yang istrinya nggak disuruh kerjaan apa, sudah suaminya yang kerja semuanya. Ya terus kalau istrinya mau bantu kan nggak bisa pakai duit sendiri, dia nggak punya. Dia hanya bisa bergantung sama suami. Tinggal nanti istri ya komunikasi baik dengan suami, Mas. Ini orang tua saya butuh. Saya kan nggak ada penghasilan apa-apa. Saya cuma mengelola, saya cuma jadi bendaharamu. Saya jadi cuma bendahara saja. Nggak apa-apa dikelola itu. Masa nggak mau bantu? Wa bizil qurba wal yatama, buat baiklah juga kepada anak yatim. Termasuk kalau ada di antara keluarga kita yang punya anak yatim, daripada pikir anak yatim jauh-jauh di panti asuhan. Ada keluarga sendiri yang juga anaknya itu yatim, itu lebih layak untuk dibantu. Wal miskin, wal masakin, dan orang-orang miskin. Berarti yang didahulukan orang miskin yang kerabat atau orang miskin yang orang jauh? Kerabat. Kerabat saya ada susah tapi di Sumatera itu dulu. Jaga ibu, salurkan untuk dia dulu. Karena silaturahim dapat, pahala sedekah pada orang miskin juga dapat. Wal jari
dzil qurba, juga buat baiklah pada tetangga yang dekat. Bisa dimaksud tetangga yang dekat, yaitu yang dekat rumah, atau tetangga yang dekat pun nggak hubungan kerabat. Wal jaril junubi, ada tetangga tapi hubungannya bukan kerabat, juga disuruh buat baik. Berarti tetangga non muslim tetap buat baik ya bu? Iya. Kalau ada makanan kita boleh kasih ke dia? Boleh. Kurban boleh kasih ke dia? Boleh. Zakat? Tunggu tanda-tanda dia molongin dulu. Zakat nggak bisa. Zakat ada ketentuan, misalnya delapan asnaf. Kalau dia mu'alaf baru, atau dia punya ketertarikan pada Islam baru bisa dikasih. Wasohibi bil jam, juga pada teman sejawat buat baik juga. Dan teman sejati itu bu, di dalam doa Nabi SAW Nabi sebut in ro'a hasanatan dafanaha wa idza ro'a sayyi'atan adaha. Ini sifat jelek teman ini. Nabi sebut itu, jika dia lihat kebaikanmu dia simpan, dia pendam itu. Jika dia lihat kejelekanmu malah dia sebar. Berarti teman yang baik kebalikannya bu. Teman yang baik gimana berarti? Jika lihat kebaikan kita, dia mengungkapkan itu pada orang lain. Kalau dia lihat kejelekan kita, dia tutup rapat-rapat. Itu teman yang baik. Karena ada teman yang sok-sok baik tapi ya Allah, kalau kita punya aib itu ya Allah satu majelis tahu semuanya. Duduk di samping ibu itu bisa jadi. Dia bukan di sini, mungkin di rumah sana. Wasahib bil jam, itu teman dekat. Dan bisa nilai teman itu baik, hati-hati. Kalau teman-teman aja deh. Kalau sudah nilai, teman saya itu baiknya luar biasa. Umar pernah ngetes orang ini dia bilang, wah, ini bagus sekali dia, baiknya luar biasa. Umar balik jawab, balik bertanya, emangnya kamu pernah safar dengan dia? Nggak pernah. Pernah nggak kamu nitip amanah uang ke dia? Nggak pernah juga, Pak. Kamu pernah konflik dengan dia nggak? Nggak juga. Kok bisa kamu tahu dia baik? Sejatinya kamu cuma tahu dia kalau ibadah, dia cuma rukuk, dia cuma sujud saja. Dan kalau kamu nilai temanmu itu baik, nggak bisa. Apa tadi disebut tuh? Umar tanya apa? Kamu pernah safar dengan dia nggak, Bu? Bu, kalau safar dengan orang, ketahuan jelek-jeleknya semuanya. Egoisnya ketahuan, pelitnya ketahuan, emosinya ketahuan. Betul nggak, Bu? Sholatnya ketahuan. Ternyata dia mau ngerajin, katanya rajin ngaji, sholat aja bolong-bolong. Ketahuan, Bu. Terus tadi, kamu pernah nitip amanah uang ke dia nggak? Coba aja, kamu pernah pinjamkan duit? Nggak pernah. Coba aja kamu ngetes dia dengan duit itu, gimana tuh? Dia kembalikan uangmu atau enggak? Oh dia sih mau insya Allah terus ya, insya Allah tapi nggak balik-balik. Cuma insya Allah aja, insya Allah gitu. Atau maaf Bu, maaf terus. Tapi dia sudah nggak amanah Bu, kecuali dia susah. Terus kamu pernah komplain sama dia nggak? Karena kalau orang komplain akan tahu nih, orang ini gimana ya kelakuannya ya. Ketahuan. Terus buat ibnu sabil, buat baik juga kepada ibnu sabil, musafir. Wa ma malakat aymanukum, juga budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ada orang itu sombong, dia perlakukan orang itu beda-beda. Si A yang kaya dia perlakukan istimewa, si B yang miskin dia perlakukan biasa saja. Ada orang yang punya jasa pada dia, dia ungkit-ungkit jasa itu. Dia perlakukan orang itu beda-beda. Maka di sini kan ayat ini sebutkan semuanya yang diperlakukan. Tadi pada orang tua sampai pada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, ada teman sejawat tadi.
pada musafir sampai pada budak. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka bahasan terakhir kita di sini ada pembahasan spesifik. Bagaimana kalau saya jadi menantu, saya jadi mertua? Di sini ada yang menantu sama mertua sini ya? Ada di kursi menantu, ada di kursi mertua juga ya? Alhamdulillah, kita bahas nih di sini. Saya sengaja singgung karena ada menantu yang punya masalah. Ada mertua juga demikian yang punya masalah dengan menantunya. Bagaimana jadi menantu yang baik? Satu, menghormati mertua, hormat. Yang kedua, jaga hubungan baik. Yang ketiga ini paling penting Bu, SABAR. Masih dapat mertua kayak begini, sudah saya sabar-sabar saja. Aduh kok mertua saya kalau saya datang ke rumah itu cerewetnya bukan main. Sudah aku gak usah baper, gak usah masukin dalam hati. Sudah deh, dari sononya kayak gitu, sudah spare pabrik Bu, sudah. Aku masa mengganti-ganti mertua lagi Bu, sudah. Terus tidak bicara buruk. Di antara bentuk tidak bicara buruk, jangan menggosipin mertua sendiri, wahai para menantu. Terus sekarang jadi mertua yang baik. Kayaknya lebih dominan mertua ini. Satu, tidak usah ikut campur urusan dalam negeri orang. Nah, anak-anaknya itu punya negara sendiri. Orang tua sudah beda negara. Kalau sudah beda negara, sudah gak usah macam-macam, gak usah kirim-kirim modal-modal berbahaya. Sudah beda negara. Ini ada apa? Nanti bandingkan dengan menantu yang lain. Ini ada apa lagi? Cerewetin lagi. Ini anak yang ini mau sekolah di sini, mertua ikut campur lagi. Sudah urusannya beda negara, Pak Ibu, mertua. Terus di sini juga menganggap menantu seperti keluarga sendiri. Ini anak orang dibawa ke rumah ibu, dibawa oleh anak ibu. Juga di sini mertua yang baik itu tidak cari-cari kesalahan menantu. Oh ini tunggu ada menantu saya ada kesalahan, tunggu aja kita lagi. Tidak usah. Terus yang terakhir, jaga aib menantu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun Bu, biar saya pulang. Ada pertanyaan? Ada ketiga. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Masya Allah, ini menantu baik ini. Apabila mertua sudah meninggal dunia, Masya Allah, bagaimana cara kita menjaga hubungan baik tersebut? Mertuanya meninggal, kalau anaknya masih ada, berarti suaminya masih ada, berarti ya sudah, ini tetap jaga hubungan baik dengan suami terus. Lalu keluarganya kan masih ada, keluarga mertua kan masih ada. Nah, jaga hubungan dengan keluarga suami ini. Berarti ini ada mertua, ada kakaknya, ada adiknya, ada iparnya, sedangkan jadi besan semua jadi tahu nih. Nah, hubungan dengan mereka dijaga baik, jangan sampai diputus seperti itu. Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu mertua? Masih 5 menit. Mungkin ada lagi Bu, masih 5 menit waktunya. Atau ada yang mau jadi calon mertua, mendapat jodoh untuk anak